Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Fitri, NIM 210510156. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang hukum perdata. 10156. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang hukum perdata. Pertanyaan yang pertama, apa istilah hukum perdata dan pengertian hukum perdata? Istilah hukum perdata adalah burgerlijk recht. Perkataan hukum perdata atau private recht dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jika kita melihat dari makna sempitnya, yaitu hukum perdata adalah lawan daripada hukum dagang. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil. Pengertian hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan subjek hukum perdata dan objek hukum perdata? Subjek hukum perdata adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Contoh subjek hukum perdata adalah manusia dan badan hukum. Kenapa manusia menjadi subjek hukum? Karena memiliki hak subjektif dan kewajiban. Badan hukum sebagai subjek hukum karena sama dengan manusia. Bagaimana samanya? Yaitu badan hukum memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, mempunyai kepentingan dan tujuan, ikut serta dalam lalu lintas hukum, dan bisa melakukan jual beli. Apa yang dimaksud dengan objek hukum perdata? Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan asas korrespondensi? Asas korrespondensi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukan hukum Eropa atau Belanda pada masa itu diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Sehingga hukum Eropa yang diberlakukan kepada bangsa Belanda pada masa itu dikenai juga kepada bangsa Indonesia. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? Pluralisme hukum adalah sistem hukum perdata yang berlaku dalam sebuah negara tersebut berbagai macam sistemnya. Contohnya yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat atau disebut dengan BW. Yang dimaksud dengan unifikasi hukum yaitu hukum yang berlaku dalam bangsa tersebut atau dalam negara tersebut hanya berlaku satu sistem hukum saja, tidak bermacam-macam sistem hukumnya. Pertanyaannya itu penyebab terjadinya pluralisme. Apa saja penyebab terjadinya pluralisme hukum? Yang pertama yaitu karena faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan Pasal 163 ISJO, Pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewenangan berbuat dan siapa saja yang mempunyai kewenangan berbuat? Yang dimaksud dengan kewenangan berbuat adalah ia yang mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak berada dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingan yang menghendakinya. Terdapat dalam pasal 2 KUH Perdata. Siapa saja yang mempunyai hak kewenangan berbuat, yaitu dia yang cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat-syarat hukum. Yang kedua, yaitu dia kuasa ataupun berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak tidak cukup syarat hukum. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja orang yang tidak wenang berbuat? Yang pertama yaitu orang yang belum dewasa, yaitu belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sama sekali. Terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, orang yang ditetapkan di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa tetapi keadaannya gila, mata gelap dan boros. Terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata, JO pasal 433 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu orang yang dilarang oleh hukum untuk berbuat. Contohnya orang yang dinyatakan pailit, terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata JO, Undang-Undang Kepailitan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata?
Yang pertama, kedua belah pihak telah berumur sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun. Akan tetapi, sekarang laki-laki harus berumur 19, begitu juga dengan perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, harus ada persetujuan daripada kedua belah pihak. Yang ketiga, bila perempuan telah pernah kawin, dia harus melewati 300 hari sebelum putusnya perkawinan. Syarat selanjutnya yaitu tidak ada larangan undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan yang pertama. Syarat yang terakhir yaitu bagi pihak yang masih di bawah umur harus dimiliki izin dari orang tua ataupun walinya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemisah harta kekayaan? Yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perwalian? Perwalian atau disebut dengan fojid berasal dari kata wali, mempunyai arti yaitu orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau berusia di bawah umur. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan kuratel dan siapa saja yang ditempatkan di bawah kuratel. Kuratel adalah orang yang telah dewasa akan tetapi keadaan di mana karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk melakukan hukum. Siapa saja yang ditempatkan di bawah kuratel yaitu seseorang yang telah dewasa tetapi dia dungu, bodoh, gila, atau mata gelap dan orang yang keborosan. Demikian jawaban yang telah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi